Kami boleh Tuhan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan hingga kami boleh bangun pada pagi hari Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, mendengar firman di pagi hari Tuhan sebagai bekal kami Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dalam bahasa Batak akan saya bacakan. Au do pitui baluodo galup nabongotien au nalaho bongot jalalaho ruar maibana dapotan jakpalang. Apakah yang dimaksud perkataan Yesus bahwa dialah pintu yang akan membawa keselamatan? Untuk memahami hal itu, kita juga harus mempelajari kebiasaan-kebiasaan dari gembala di Israel pada masa Yesus. Pada waktu itu, para gembala bersama kawanan ternak mereka biasanya mengembara jauh dari rumah mereka. Dalam pengembaraan yang jauh itu, mereka mempunyai kandang bersama yang menjadi tempat mengumpulkan domba-domba mereka pada waktu malam. Anehnya, walaupun kandang itu dipakai bersama, domba-domba mereka tahu gembala masing-masing. Kandang yang dimaksud adalah sebidang tanah yang cukup luas, dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu-batu yang ditumpuk. Dari dinding tumbukan batu itu, mereka membuat celah dan kemudian diberi pintu, dan pintu itulah yang merupakan akses satu-satunya para gembala dan kawanan ternak mereka keluar dan masuk. Ketika para gembala itu tidur, selalu ada orang yang ditugasi untuk menjaga pintu itu dari orang yang ingin berbuat jahat atau binatang buas yang mengincar domba-domba mereka. Kebiasaan itu seperti itulah yang dipakai Yesus untuk menyatakan diri kepada manusia bahwa dirinya adalah pintu. Yesus yang menyatakan diri pintu yang harus dilewati oleh setiap gembala yang sesungguhnya. Benar, pada akhirnya Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Namun janganlah lupa bahwa Dia menyatakan diri sebagai pintu yang menghubungkan para domba dan gembala mengenal dunia sesungguhnya dan menemukan padang rumput dan mata air yang baik. Yesus menjelaskan bahwa Ia adalah pintu yang memasukkan domba-domba ke dalam keselamatan. Mereka tidak akan bisa masuk jika tidak melewati pintu itu. Ia datang supaya domba-domba mempunyai hidup dan mempercayainya dalam kelimpahan.
Saudara, kita hanya manusia biasa yang tidak dapat menjamin keselamatan kita, keamanan kita, dan kesejahteraan kita dalam hidup. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sebijaksana apapun kita, sebanyak apapun harta kepunyaan kita, tidak akan dapat menjamin keselamatan dalam hidup dan mati manusia. Hanya Yesuslah yang dapat menjamin keselamatan sejati dalam hidup dan mati kita. Sebab Ia adalah pintu keselamatan itu. Sebagai orang Kristen, hendaknya masing-masing kita sebagai domba mengenal dengan sungguh-sungguh Yesus sebagai gembala kita yang akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar, pada pintu keselamatan. Baik keselamatan untuk pribadi kita masing-masing, khususnya bagi jemaat pada umumnya. Tuhan Gembala Agung, ikutlah Dia agar kita masuk pada keselamatan, karena pintu keselamatan adalah Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar firman Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan, untuk menuntun kami Tuhan jalan kebenaran Bapa. Bukalah Tuhan segala hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami terima dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.